Halo semuanya, balik lagi bersama aku Febriansyah Putradela dengan 3 digit 5 akhir 008 pada program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di semester 6 ini aku akan membuat lagi konten mengenai mata kuliah yang nanti akan aku ampu gitu. Jadi pada pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai computer vision gitu ya teman-teman. Jadi apa sih itu computer vision, lalu juga aku akan menampilkan beberapa program-program yang telah aku buat gitu, bukan aku buat, yang telah aku coba bersama dosenku, yang nantinya aku akan juga menampilkan project yang aku buat bersama teman-temanku semuanya gitu. Oke, jadi langsung aja gitu. Di sini aku akan memberikan tujuan dari mata kuliah computer vision gitu. Yang pertama itu memahami konsep dasar computer vision di representasi citra digital gitu. Yang kedua yaitu mengoperasikan library OpenCV dan NumPy untuk menampilkan pemrosesan gambar dasar gitu. Dan selanjutnya itu mengimplementasikan operasi dasar loading display gitu teman-teman. Terus juga konversi dan manipulasi citra seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada menganalisis properti gambar, terus juga ada karakteristiknya seperti apa dan space yang berbeda gitu. Yang terakhir itu menerapkan pemahaman untuk membangun aplikasi sederhana berbasis computer vision gitu. Jadi computer vision ini merupakan apa ya, cabang dari kecerdasan buatan gitu atau artificial intelligence yang membuat komputer mampu melihat dan memahami, menganalisis gambar atau video seperti manusia gitu. Jika manusia itu menggunakan mata dan otak untuk mengenali objek, nah untuk computer vision ini menggunakan kamera dan algoritma untuk melakukan hal yang sama seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas mengenai gambar dan gambar gitu. Namun di sini kita akan memprogram gambar tersebut menjadi sebuah codingan gitu. Nah, di sini juga ada beberapa contoh nyata gitu yang nantinya mesin vision itu digunakan di mana saja dan untuk apa aja sih gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada face recognition atau biasanya kita menggunakan face ID untuk membuka kunci di layar kita gitu. Yang selanjutnya gitu ada object direction, yaitu untuk mobil Tesla gitu yang biasanya menggunakan atau mengenali gitu pejalan kaki yang ada di sekitar mobil tersebut atau mobil yang otonomous kayak gitu ya teman-teman, yang berjalan tanpa supir atau dikendalikan semua by system. Yang selanjutnya itu ada di dalam dunia medis ya teman-teman, untuk mencari penyakit apa saja sih yang ada di dalamnya, di dalam tubuh manusia seperti ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu ada quality control dalam industri gitu teman-teman. Di industri sendiri kan kalau misalkan kita mengecek satu-satu itu cukup lama gitu. Ya, makanya kini kita menggunakan sistem ya teman-teman. Sistem itu menggunakan computer vision atau by gambar. Nah, oke, langsung aja gitu. Dari pada lama-lama di sini aku akan move kepada uh, contoh-contoh project yang aku buat gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke video selanjutnya. Next. Oke teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas program-program yang telah aku dan teman-temanku buat gitu, yang mana ini sebenarnya aku ambil dari dosenku yang nanti akan ada project ya teman-teman, yang aku dan teman-temanku buat gitu. Jadi ini di sini semua adalah program-program yang telah aku coba dari dosenku yang membuat ya teman-teman. Yang pertama di sini ada import library, atau yang mana di program ini kita kan memanggil file yang berupa gambar gitu. Kita memanggil file gambar yang mana file tersebut akan muncul ketika kita run program ini gitu ya teman-teman. Oke. Jadi pertama-tama ya teman-teman, di sini adalah library yang digunakan, yaitu ada CV2, NumPy, bisa terlihat di sini ya teman. Ini merupakan library utama atau yang akan menampilkan gambar-gambar dari yang kita telah
berikan gitu ya teman. Nampi di sini yaitu untuk operasi array atau matrix OS ini yaitu untuk memanggil file atau folder yang telah kita buat. Lalu di sini ada SCS, itu merupakan library dari sistem operasionalnya gitu teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita akan menggunakan file gambar yang akan diberi nama potret JPG. Kita langsung ke fungsi utamanya saja gitu. Pertama di sini ada dapatkan path gambar nama file. Nah, di sini itu fungsinya untuk menentukan path mana atau folder mana gitu yang akan kita masukkan gitu teman-teman. Nah, di sini semua terbaca dapat dikoreksikan path. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini ada muat gambar. Nah, di sini itu CV2 atau library tadi akan mencari gambar yang sesuai dengan path yang telah kita tentukan di awal gitu ya, teman-teman. Nah, di sini adalah parameter path-nya, mode pembacaan gambarnya seperti ini. Oke, lanjut. Bisa teman-teman lihat ya, teman-teman. Nah, cek file apakah ada. File tersebut apakah ada di dalam folder atau tidak ya teman-teman. Jika tidak, maka akan menampilkan informasi atau teks yang bertuliskan gitu bahwa file tidak ada gitu teman-teman. Begitupun sebaliknya. Nah, cek apakah gambar hasil dibaca. Di sini ketika terjadi gagal dan error, maka akan menampilkan hasil gagal membaca dan kemungkinan penyebabnya kenapa gitu ya teman-teman. Oke, ini saat ditampilkan, teman-teman lihat. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman. Kita panggil aja nih. Di sini kan kita akan memanggil gambar dalam file teman-teman. Kita run. Oke teman-teman, karena ini terlalu besar ya teman-teman, di sini akan aku coba ubah terlebih dahulu. Oke, kita hapus. Kita buka filenya teman-teman, ada di sini. Oke, kita coba ganti yang akan kita baca, yaitu yang format PNG. Nah, ini kan ada dua format ya teman-teman. Ini bakal bisa terbaca kalau kita memasukkan program dengan benar pada bagian sini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini PNG kita ubah menjadi PNG, maka gambar yang akan menampilkan akan berbeda dengan yang sebelumnya karena berbeda format. Nah, inilah gambar saya sendiri. Oke. Next yang kedua yaitu di sini teman-teman kita close dulu, jangan sampai bertumpuk ya teman-teman. Nah, yang kedua ini yaitu kita akan mengimport library, atau sebenarnya sama, kita akan memanggil file yang tadi kita tuju, namun di sini sudah kita berikan ukuran yang sesuai gitu teman-teman. Nah, di sini adalah kita akan memanggil gambar dengan ukuran figur di 12:8 gitu ya teman, dengan tingginya 12, lebarnya 8 seperti itu ya teman-teman. Nah, tampilkan jika true maka akan tampil eksisnya, dan jika 3 sebaliknya teman-teman. Nah, fungsi helper di sini itu untuk mendapatkan path ya teman-teman, untuk membantu memanggil file yang tadi atau folder yang telah kita buat ya teman-teman. Oke. Nah, di sini merupakan NP0s 300, 400 dan 3. Ini merupakan tingkat warna BGR-nya, yaitu blue, green, dan red teman-teman. Nah, oke, bisa dilihat. Nah, fungsi utama pada program ini yaitu dia akan menampilkan menampilkan gambar yang tadi sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan ya teman-teman. Oke, kita langsung run saja.
Nah, sebenarnya sama aja namun memiliki panjang 12, lebar 8 ya teman-teman. Oke. Selanjutnya itu ada di percobaan ketiga ya teman-teman. Di percobaan ketiga ini kita bisa lihat itu mengimport library ya teman-teman. Yang mana di sini kita menggunakan program atau library yang sama dengan sebelumnya. Mengapa? Karena di sini memang fokus kita untuk memanggil OpenCP dan NumPy ya teman-teman, untuk membahas atau memperdalam keduanya seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, file yang kita gunakan yaitu tetap sama, yaitu di sini ya teman-teman dengan format portrait.png ya teman-teman. Jangan sampai salah, karena jika salah program atau gambar tidak akan tertampil teman-teman. Akan muncul gambar atau enggak warna RGB, red green blue ya teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat programnya teman-teman. Tampilkan histogram. Jika memang nilai histogramnya true, maka akan tampil ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu tampilkan contoh nilai pixel. Jika ada nilai pixelnya, maka nilainya harus true baru akan tampil seperti itu. Fungsi helper ini sama dengan yang tadi itu untuk memanggil folder yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, di sini dengan rasio seperti ini. Nah, di sini gitu kita akan menampilkan warna yang terbanyak gitu, red, green, dan blue gitu, atau biru, hijau, dan merah dengan rasio seperti ini 0:150 dan seterusnya itu teman-teman. Bisa dilihat gambarnya. Oke, kita langsung saja coba programnya dijalankan. Terlebih dahulu. Nah, di sini yang akan kita lihat tadi itu histogram per channel, atau di sini ada RGB, red, green, dan blue. Di sini tuh menampilkan seberapa banyak atau seberapa kompleks warna-warna tersebut yang terdapat dalam gambar asli atau gambar saya teman-teman. Bisa dilihat di sini birunya tinggi, merahnya tinggi, dan juga greennya tinggi gitu teman-teman. Oke, nah di sini juga akan tampil ya teman-teman ketika berwarna grayscale atau berwarna abu dan putih, dihapus warnanya, hanya menampilkan hitam dan putih saja ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke program yang keempat. Oke teman-teman, ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu program keempat, konversi warna. Yang pertama yaitu kita menggunakan library yang sama ya teman-teman, ada OpenCV, NumPy, Matplot, dan UOS. Nah, di sini kita menggunakan file yang sama, yaitu portrait.png. Lalu di sini akan true nilainya jika tampilan detail ada gitu ya teman-teman. Lalu juga di sini merupakan preset warna ya teman-teman, atau kontras warna dari bawah, warna merah, hijau, dan juga biru ya teman-teman. Lalu di sini ada pemanggilan di mana letak folder atau gambar yang disimpan ya teman-teman. Lalu di sini juga ada membuat warna dengan berbagai warna untuk di demo ya teman-teman. Nah, di sini ada juga konversi dasar dan lain sebagainya. Mari kita run.
Oke, akan tampil seperti ini teman-teman. Ada warna asli, warna hitam putih, juga HSV yang ditampilkan, ada high use, saturation, dan value. Di sini juga ada nilai-nilai dari masing-masing parameter. Nah, di sini juga ada hasil ya teman-teman dari warna-warna yang tampil. Ada warna merah, hijau kosong karena tidak warna hijau, dan warna biru. Di sini juga ada lagi contoh-contoh warnanya. Oke, mari kita lanjut ya teman-teman ke yang selanjutnya, itu kita menggunakan portrait JPEG PNG ya teman-teman, PNG. Oke, di sini merupakan manipulasi pixel ya teman-teman. Programnya sama, filenya juga sama. Lalu juga di sini ada koordinat yang akan tampil ya teman-teman pada gambar yang hasil yang ada, yaitu ada koordinat Y dan X teman-teman. Lalu juga untuk mengubah brightness ya teman-teman, ada nilainya di 50 brightness hasilnya gimana, dengan kontras 1.3 seperti apa. Lalu di sini seperti biasanya memanggil gambar gradien, ada gradien horizontal, vertikal, dan juga akan menghasilkan sumbu-sumbu ya teman-teman. Oke, mari kita run. Nah teman-teman, di sini adalah gambar asli, di sini dengan ROY ditandai ya teman-teman, atau kita membuat tanda yang nantinya akan di zoom dengan hasil seperti ini, gambar asli, dan setelah di copy paste ROY. Oke. Nah, di sini juga ada ketika diberikan brightness 50, constant, kontras seperti ini, dan di combine akan menghasilkan seperti ini ya teman-teman, dengan kontras seperti ini dan brightness seperti ini. Nah, dibandingkan dengan semakin besar A ini, maka kontras akan semakin jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang keenam ada, sebentar kita copy dulu ya teman-teman. Yang keenam ini merupakan menggambar shapes ya teman-teman. Nah, library yang digunakan sama ini akan menggunakan Canva kosong ya teman-teman, dengan ukuran 600-800. Terus juga di sini akan menampilkan ada garis-garis ya teman-teman, ada garis horizontal, vertikal, dan lain-lainnya. Oke, kita lihat di sini, langsung jalankan. Nah, seperti ada garis diagonal, garis horizontal, vertikal, ada outline, dan lain sebagainya. Nah, ini juga file tersebut akan disimpan di output ya teman-teman, otomatis tersimpan. Seperti kita bisa lihat di output. Nah, ini sudah terinstall dengan otomatis. Dan yang terakhir yaitu ada di percobaan ke-7 ya teman-teman, menggunakan file yang sama dengan pemanggilan file yang sama juga ya teman-teman. Dengan outputnya directory ya teman-teman, disimpan di file output 7 dengan kualitas JPEG 0-100 ya teman-teman. Dan kita di sini memberikan set point di 95. File yang bisa digunakan ada di sini, hasil pemrosesan juga ada di sini. Oke, kita langsung run. Kita tutup terlebih dulu.
Oke, ini adalah kontras-kontras warna yang dihasilkan. Ada juga perbandingan format gambarnya dan akan tampil hasil di terminal ya teman-teman. Seperti ini, ada formatnya seperti apa, parameternya, lalu pixelnya juga ada, durasinya berapa juga ada. Nah, mungkin selanjutnya ini akan ada penampilan project ya teman-teman. Tidak bisa saya gabungkan dengan video ini karena akan menampilkan webcam yang mana bertabrakan, sehingga nantinya webcam akan error gitu ya teman-teman. Oke, kita next. Oke, jadi yang terakhir ini merupakan project yang dibuat dari hasil percobaan yang telah dibuat ya teman-teman. Jadi di sini merupakan Foof absent system ya teman-teman. Foof ini diberi nama dari orang-orang yang membuat, yaitu ada Ferry, Ulil, dan Febri, sistem absensi seperti itu. Nah, di sini juga format yang disupport di sistem ini yang merupakan JPG, JPEG, dan PNG dan BPM. Nah, output base dir di sini merupakan folder yang nantinya akan dimasuki oleh hasil tangkap layar dari webcam yang digunakan ya teman-teman. Selanjutnya juga ada watermark, interpolasi, yang mana interpolasi ini merupakan resize ya teman-teman, atau rasio gambar yang nantinya tidak akan menyebabkan distorsi ya teman-teman. Nah, oke, ada juga posisi dari watermark yang bisa kita setting. Selanjutnya itu ada digital attendance apps. Di sini merupakan fitur-fitur yang akan kita gunakan ya teman-teman, seperti start webcam, stop webcam, capture frame, save image, dan lain-lain. Di sini juga ada layout dengan tinggi 280. Next lagi, ada juga label yang digunakan sebagai watermark, dan juga ada posisi watermark. Ini merupakan pembuatan folder ya teman-teman, untuk memasukkan foto yang tadi ditangkap oleh webcam. Lalu juga ada brightness atau kecerahannya ya teman-teman. Oke, mungkin langsung saja. Nah, di sini merupakan tampilan interface yang kita buat ya teman-teman, yang dimana di sini ada quick capture dan save. Ini start webcam, ini stop webcam. Lalu ada juga untuk load image. Kita juga bisa menyatukan beberapa foto ya teman-teman. Lalu juga ada brightness, ini digunakan nantinya hasil foto itu brightnessnya akan mengikuti level dari ini. Ada juga clear collage. Nah, di sini ada interpolasi atau resize ya teman-teman. Lalu juga kita bisa menempatkan misalkan di atas bagian sini ya teman-teman, untuk memberikan watermark posisi. Kita akan coba start webcam, quick save. Oke, akan tersimpan di dalam folder ya teman-teman. Coba kita tutup, kita stop dulu ya webcamnya. Oke. Nah, nantinya akan tersimpan di dalam sini. Nah, sudah ada bingkai dan watermark yang kita posisikan ya teman-teman di bagian kiri atas ya teman-teman. Oke. Kok hilang si anjir, masa gue ngulang lagi pepek.
Screen recordnya hilang, cok. Iya, gue udah di screen record ya, anjing malah hilang, kontol. Masa gue ngimeng lagi sih? Oke teman-teman, jadi di sini merupakan project yang telah dibuat oleh saya dan teman-teman saya. Di sini yaitu projectnya membuat sistem absen ya teman-teman. Di sini kita menggunakan library yang sama dengan percobaan berikutnya. Lalu juga di sini ada namanya yaitu FUF absen system, yaitu Very Ulil Febri absen system dengan format yang telah didukung yaitu berupa file JPG, JPEG, PNG, dan BPM. Lalu ada output base dir ya teman-teman. Di sini merupakan folder yang nantinya akan kita masuki file atau gambar yang telah ditangkap oleh webcam ya teman-teman. Oke, di sini ada interpolation option. Di sini merupakan resize atau settingan agar nantinya tidak terjadi kerusakan pada gambar yang diambil ya teman-teman. Di sini ada watermark posisi, lalu juga ada digital attention apps. Ini merupakan fitur-fitur yang nantinya akan ada di tampilan interface dan semua itu bisa digunakan. Oke, ada layoutnya, ada buttonnya, lalu juga ada brightness controlnya, dan ada banyak lagi. Kita langsung run aja. Oke, itu jadi tumpukan run. Nah, akan tampil interface seperti ini ya teman-teman, yang mana ketika kita start webcam dia akan tampil, dan ketika kita quick capture akan tersimpan ya teman-teman di sini di dokumen mata kuliah. Nah, di output ya teman-teman sesuai dengan folder yang tadi kita berikan, dan dia akan otomatis tersimpan. Nah, oh iya, tadi kita tidak menambahkan watermark ya teman-teman, mohon maaf. Oke, bisa kita kembali ya teman-teman pada interface yang telah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa mengambil foto yang ada di folder, lalu kita juga bisa menggabungkan. Auto brightness juga coba kita berikan, kita beri di top left, kita capture lagi. Oke, sudah didapatkan. Kita balik lagi ke sini. Nah, dia ada watermarknya teman-teman, dan juga lebih gelap dibandingkan sebelah sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa diberikan. Lanjut di closing statement. Oke teman-teman, jadi itu semua percobaan dan juga project yang telah aku dan teman-teman aku laksanakan, yang telah aku buat gitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan. Apabila terjadi kekeliruan atau ketidaksesuaian, kalian bisa beri komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.